Ya, bersama masih di Berita Satu View, dan sebelum kita membahas mengenai apa saja yang akan dibahas di pekan depan dari media masing-masing, sedikit mengenai kita memasuki masa kampanye terakhir tanggal 5 Juli 2014, akan ada masa tenang peran media sekali lagi untuk kemudian memberikan kondisi yang cukup kondusif sebelum Pilpres 9 Juli 2014. Pak Primus, apa yang Anda saya harus baca undang-undang, Pak. Jadi pers itu harus bertindak berdasarkan undang-undang kode etik. Jelas dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 pada pasal 3 disebutkan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, yaitu inform. Jadi kita harus menyampaikan informasi, semua informasi yang benar ya, bukan yang hitam, bukan ngarang-ngarang, bukan berita bohong. Kemudian pendidikan, kita itu to educate masyarakat, mendidik masyarakat. Kemudian yang menghibur, oke. Kemudian kontrol sosial. Kontrol sosial itu kita sebagai influencer mempengaruhi ke arah yang baik. Kalau ini salah, kita bilang salah. Nah, sekarang ini ada dua kandidat. Pers melihat, ini newsroom ya, pers yang steril dari kepentingan manapun, non-partisan, politik, bisnis, bahkan ownernya sendiri, pemilik. Jadi newsroom punya independensi, menilai, oh ini berbahaya ini, kalau calon ini bisa menguasai, ini berbahaya. Paling tidak, dia menghambat freedom of the press. Freedom of the press itu cerminan dari kebebasan masyarakat. Masyarakat yang tidak bebas, pasti persnya tidak bebas juga. Jadi kalau pers kemudian bersikap kelihatan memihak, itu tidak salah. Yang tidak boleh adalah pers itu kehilangan independensi, kehilangan keadilan, itu dia tidak balance lagi. Karena dia memihak, maka dia melakukan cover up. Dia hanya membagus-bagus calon tertentu, bahkan dia ikut jelek-jelekan, bahkan ikut membuat kampanye hitam. Itu tidak boleh. Ya. Oke. Ya, Anda, Mas Adi, seperti apa? Ya, di masa tenang ini saya kira peran pres tetap mengkondisikan hal yang kondusif ya. Meski demikian, menurut saya tetap pres ini melakukan pemantauan di lapangan. Karena justru the last minute ini, masa-masa tenang ini menurut saya sih masa-masa yang mengkhawatirkan gitu. Mengkhawatirkan artinya silent operation akan terus bergerak menurut saya. Tenang tapi nggak tenang sebetulnya. Tenang tapi tidak tenang, gelisah gitu. Gelisah seperti itu. Jadi tetap menurut saya sih fakta-fakta di lapangan, temuan-temuan kita di lapangan mengenai kampanye hitam, mengenai bagaimana upaya menjatuhkan segala macam ini menurut saya sih harus diungkap juga oleh pers gitu, seperti itu. Ya, mengenai pemberitaan untuk minggu depan sendiri seperti apa, Pak Primus? Saya pikir pertama-tama ini kita masuk minggu yang luar biasa. Ya. Ini Golden Week ini. Kenapa? Karena tanggal 9 hari Rabu itu coblos. Nah, dari pengalaman pilkada, pilpres sebelumnya, the real battle itu after coblos. Jadi setelah tanggal 9 coblos itu sebetulnya pertempuran sesungguhnya. Kenapa? Ada waktu hampir sebulan. Jadi kertas suara itu berpindah dari TPS ke kantor kelurahan atau kantor desa, kecamatan, kabupaten. Itu ada peluang sekali untuk manipulasi. Pertanyaan kita, apakah KPUD independen? Apakah Polri independen? Apakah TNI independen? Apakah birokrasi independen? Nah, ini quotation mark saat ini. Kita harapkan betul-betul independen, tetapi kita lihat bahwa ada pasangan Prabowo Hatta, Jokowi JJK, di sini koalisi gembuk, dan kemudian terakhir Demokrat mengendorse. Ini seperti akan pengeroyokan terhadap Jokowi JK ini. Nah, itu bisa kita khawatir berpengaruh kepada birokrasi, kepada netralitas TNI, Polri, dan birokrasi. Dan pers juga nanti juga akan mengawasi. Kita mengawal. Itu ya. Mas Adi, seperti apa? Iya, saya kira seperti itu, bahwa ini memang harus kita cermati bersama karena memang rangkaian ya, rangkaian pemilu ini kan masih cukup panjang ya. Justru yang paling rawan ini pasca pencoblosan ya. Itu ada beberapa titik rawan seperti itu. Jadi ini harus dicermati bersama. Jangan sampai kemudian yang menang nanti itu ada cacat sebetulnya, ada cacat. Jadi transisi demokrasi ini memang harus penuh dengan kedewasaan. Jadi hal yang sifatnya kampanye hitam, hal yang sifatnya curang, saya kira harus ditinggalkan. Kalau tidak, kita demokrasi kita tidak akan beranjak gitu loh, ke arah demokrasi yang lebih dewasa seperti itu. Baik, ya, Mas kita berusaha supaya pers tidak memanas-manas keadaan sehingga terjadi. Itu harapan masyarakat juga. Terima kasih Pak Primus dan Mas Adi atas pendapat Anda, dan juga ini memberikan inspirasi untuk masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, pemirsa, Jurnal Pagi akan segera kembali untuk Anda, tetap di tempat Anda.